kepolisian Republik Indonesia menangkap 351 orang, termasuk anak-anak SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kabar Politik. 25 Agustus 2025 terjadi aksi besar-besaran, ya cukup besar ya, di depan gedung DPR MPR. Masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari ojol, ya kemudian para mahasiswa sebagian, ya kemudian juga sampai pelajar SMA itu mendatangi gedung DPR ya untuk memprotes ya terkait kenaikan gaji yang luar biasa, bahkan tunjangan yang di luar perhitungan akal sehat. Walaupun memang kalau kita hitung-hitung memang gaji DPR itu sangat kecil ya dibandingkan pengeluaran mereka memang saat mencalonkan diri sebagai anggota DPR ya. Sudah menjadi rahasia umum ya bagaimana untuk menjadi calon anggota DPR RI ya itu membutuhkan biaya yang besar ya. Sudah banyak yang mengatakan habis ya paling tidak minimal 15 sampai 20 miliar. Itu minimal loh ya. Bahkan ada yang sampai keluar 50 miliar. Itu untuk terpilih menjadi anggota Dewan di Senayan. Karena mereka tadi ya berdasarkan dapilnya harus minimal mendapatkan berapa puluh ribu, berapa ratus ribu untuk kemudian lolos ke Senayan ya. Jadi yang kemudian mendapatkan suara sampai ratus puluhan ribu pun mungkin katakanlah 60 ribu, 70 ribu pun belum tentu lolos kalau kemudian partai yang mengusungnya tidak lolos ambang batas parlemen. Ya makanya memang wajar ya jika kemudian secara logika ya kalau gaji mereka katakanlah 200 juta saja ya itu baru kemudian terkumpul 2,4 miliar dalam 1 tahun ya. Untuk kemudian 5 tahun berapa ya, nggak balik modal bos ya. Maka wajar lah jika kemudian banyak anggota DPR ini yang kadang bermain fee untuk proyek ya untuk mendapatkan fee yang luar biasa, termasuk bagaimana mereka ketika kasus dana CSR Bank Indonesia yang nilai korupsinya 1 triliun ya. Itu kan semua anggota Komisi 11 ya, anggota DPR periode 2019-2024 itu diduga mendapatkan ya. Beritanya sudah ada, bisa dicek ya. Yang kemudian KPK sudah menetapkan 2 tersangka yakni Heri Gunawan dan Satori. Ya, itu baru 2 tersangka dan 2 orang ini kebetulan yang menerima cukup banyak ya. Kalau nggak salah Heri Gunawan itu yang paling banyak itu 28 miliar. Nah, itu sudah tersangka walaupun belum ditahan ya. Itu luar biasa ya. Jadi beritanya sudah ada ya, jadi bukan kemudian kita asal ngucap ya, tapi memang beritanya sudah ada. Bahkan nama-nama anggota Komisi 11 periode 2019-2024 juga sudah beredar di media sosial, kemudian juga beredar di WhatsApp ya, daftar nama anggota Komisi 11 yang diduga ya menerima dana itu. Tapi yang kembali lagi ke aksi tanggal 25 yang lalu ya, di mana ternyata kepolisian Republik Indonesia menangkap 351 orang, termasuk anak-anak SMA. Bayangkan, kenapa toh ya enggak harus kemudian mereka ditangkap ya? Kenapa kemudian ketika sudah dihalau kemudian ya sudah dilepas saja, hanya kemudian harus ditangkap. Dan ini penangkapan yang menurut LBH, menurut pengamat hukum pun sangat tidak layak dan melanggar sekali ya. Apalagi kalau sampai ditahan dan dipukul ya, ini luar biasa ya. Jadi kalau kemudian ini terjadi, ini sangat membahayakan ya, karena bisa jadi kasus-kasus seperti yang dulu kita masih ingat ya, para pendemo yang kemudian setelah ditangkap polisi entah kemana, entah kemudian hilang kemana, bahkan ada yang kemudian ditahan sampai berminggu-minggu. Wah, ini kan sangat berbahaya. Lepaslah ya, kalaupun mau tahan ya tahan 1 sampai 2 hari saja ya, jangan kemudian sampai kemudian ditahan berhari-hari, bahkan ada yang berminggu-minggu. Kasihan lah ya. Ya mereka sebenarnya kan bukan mau berbuat rusuh ya,
Ya mungkin ada sebagian orang yang rusuh yang apa, tapi ya yang jelas ya itu bagian dari kemarahan rakyat ya. Jangan sampai ada penangkapan, ada kemudian penyiksaan terhadap peserta aksi demo ya, yang kemudian bisa memunculkan kemarahan publik ya. Ingatlah ya, di tahun-tahun sebelumnya 2019 ya, kemudian juga aksi-aksi sebelumnya yang jika kemudian ini terjadi, kemarahan publik itu semakin membesar ya, semakin membesar ya. Jangan sampai itu terjadi lagi, apalagi ini era keterbukaan informasi ya, era kemudian semuanya bisa berbicara di media sosial ya, bisa kemudian mengabarkan secara langsung sebuah peristiwa ya. Jadi jangan sampai kemudian masyarakat yang melakukan aksi ya, memang apalagi memang aksi tanggal 25 Agustus tanpa komando ya. Nah, ini juga menjadi pertanyaan ya, apakah ini ada suatu silent silent pergerakan dari Solo ya, untuk kemudian membuat seolah-olah Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menjadi pahlawan ya. Kalau nggak salah ada berita Gibran Rakabuming Raka selaku Wakil Presiden menemui masa aksi, menemui pendemo pada tanggal 25 Agustus 2025. Nah, ini ada apa? Saat yang sama juga kalau nggak salah kan selain di istana juga ada pemberian gelar bintang ya, bintang jasa, juga ada pengangkatan 8 duta besar yang sebelumnya disetujui oleh Komisi 1 dalam tes fit and proper test yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu ya. Sebelumnya ada 12 calon duta besar, namun hanya 8 orang yang dilantik. Apakah yang 4 itu kemudian tidak disetujui oleh presiden, kita juga tidak tahu. Yang jelas ada duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat ya, Dwi Suryo Indroyono Susilo ya, mantan Menko Kelautan ya sebelum Rizal Ramli. Kemudian juga ada siapa yang wakil tetap ya, duta besar Indonesia untuk PBB. Nah, kemudian juga ada beberapa sama duta besar PBB di New York sama di Jenewa, Swiss ya. Jadi ada 8 orang yang kemudian diangkat ya, tapi kemudian ada apa? Kemudian sampai kemudian Wakil Presiden menemui pendemo. Nah, ini kan seolah-olah nanti ada wah gila ya, Wakil Presiden menemui pendemo, hebat sekali. Ada yang mau mengangkatnya sebagai pahlawan kemalaman ya, pada kesiangan lagi. Dan kita juga bertanya-tanya ya, kok tanggal 25 ini tanpa komando ya. Walaupun itu ketika yang datang banyak, itu menandakan bahwa masyarakat benar-benar marah ya dengan ulah anggota DPR kemarin yang tanggal 17 Agustus joget-joget. Kemudian ketika direspon dengan kemarahan rakyat malah nantangin ya. Dua yang dibidik oleh netizen yakni dua politisi Partai Amanat Nasional, yakni sekjennya Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dan juga Uya Kuya ya, yang kemudian menjadi bidikan netizen, dan juga satu lagi ya, masih bendahara umum Partai Nasdem bukannya Ahmad Sahroni ya, yang mengatakan yang mengusulkan pembubaran DPR orang tol sedunia. Padahal dia nggak ingat ya, pada tahun 2001 dekret Presiden Abdurrahman Wahid itu adalah membubarkan DPR ya. Yang itulah kemudian membuat MPR yang dipimpin oleh Pak Amin Rais ya langsung menggelar sidang istimewa untuk melakukan proses pemakzulan ya. Pada saat itu memang proses pemakzulan masih ada di tangan MPR ya, sebagai memberi mandat yang memilih presiden dan wakil presiden, hingga kemudian proses pemakzulan itu begitu mudah ya. Tapi setelah Megawati menjabat sebagai presiden, undang-undang tentang pemakzulan itu sudah diubah hingga kemudian mekanismenya menjadi begitu rumit. Kita lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan demo buruh ya hari ini tanggal 28 Agustus 2025 juga nampaknya berlangsung sampai malam dan penuh dengan kejutan dan juga banyak kericuhan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.